Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kembali lagi kita lanjut perkuliahan ke-12. Kita kuliah bandar udara. Jadi bisa dilihat di classroom-nya. Ini. Sini ada tugasnya. Akan dikerjakan. Dan ada juga materinya. Jawabannya ada di materi. Ada 3 materi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas geometrik bandar udara. Di bandar udara itu ada kekuatan tanah, ada geometriknya, ada perkerasannya, ada drainasenya, ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita mulai perkuliahan, di mana materinya sudah ada, tinggal klik saja. Misalnya materi pertama kita buka. Nah, di sini ada, seperti kasus kita di bandar udara Dubai ya, Al Maktoum. Ini akan membahas tentang geometrik, yang mana ada runway, ada taxiway, ada apron. Nah, ini dibahas taxiway. Ini jalan yang menghubungi apron dan runway atau sebaliknya, dari runway ke apron. Setelah landing atau take off pesawat akan melalui jalan taxiway. Nah, di sini ada karakteristik runway. Ya, ada 7. Ini ada beberapa istilah juga dalam bandar udara. Yang ketujuh ini clearway. Apa itu clearway? Ini area ujung bandar udara. Jadi ujung bandar udara tidak punya struktur perkerasan. Tidak di aspal atau di beton. Ya mungkin ya rumput. Digunakan apabila keadaan darurat. Jadi dia di area ujung bandar udara. Clearway. Ada stopway. Itu stopway. Darat ada tambahan di ujung runway yang ada di perkeras. Nah, ini masih ada perkerasannya. Dan harus mampu menahan beban pesawat yang berhenti. Nah, stopway yang bagian tambahan di ujung runway. Runway selesai, ditambah lagi. Kemudian ada runway and safety area. Apa itu? Daerah yang sengaja dikosongkan untuk menghindari kecelakaan. Pesawat pendaratan overshooting, ya, kemudian ya dia bisa menghindari kecelakaan yang adanya runway and safety area. Ada area safety ya, keamanan. Kemudian ada blast pad. Nah, apa itu blast pad? Untuk menahan erosi permukaan sekitar ujung runway akibat adanya jet blast. Nah, bentuknya kerasan atau dengan rumput biasa. Ada di luar keras, tidak. Blast pad. Ada strip runway. Ini ada perkerasannya. Kerasan bahu setelah sampingnya perkerasan dan daerah luar diratakan, diatur drainasenya. Jadi ya, adanya mampu menahan jika pesawat tergelincir. Nah, ada juga bahu di samping kiri kanan perkerasan. Nah, ini setelah perkerasan ada bahu. Nah, bahu dan perkerasan seperti jalan biasa ini jalan raya. Ini. Kemudian yang pertama struktur perkerasannya untuk menahan beban pesawat secara langsung. Ini karakteristik runway ya. Runway itu ada struktur perkerasannya, ada bahu jalannya, ada stripway runway, blast pad, runway and safety area, dan ada stopway juga clearway. Nah, ya bisa dilihat dalam gambar jalan ya, taxiway runway. Ini kalau lebar taxiway sudah ditetapkan dalam tabel. Oh, kode letter A, B, C, D, E sudah ada dari 7,5 sampai 23. Ini pelandaiannya, kemiringannya sudah ada juga pada letternya A, B, C, D, E. Pelandaian dari 1,5 atau 3
Kemiringan 1,5 atau 2. Kalau letaknya ini taxiway dibagi ada entrance taxiway dan exit taxiway. Bisa dibaca ya. Entrance taxiway dan exit taxiway. Kemudian ada parallel taxiway, apron taxiway, cross taxiway. Nah, taxiway juga ada parallel, apron, dan cross taxiway. Ini kendaraannya. Jadi, ini materi sedikit tentang geometri bandar udara Dubai. Kemudian ada materi lagi lebih panjang ini, bisa dilihat rencana geometrik jalan bandar udara. Ini agak panjang nih pembahasannya, dibahas dari terminalnya dan seterusnya. Ini geometrik ini halaman 60. Kita boleh lewat tempat ini, pesawat-pesawatnya. Sampai deh, kembali. 62. 60 ini rencana geometrik landasan pacu. Nah, ini ada bagian pendukungnya ini, landasan pacu. Perkerasan strukturnya tadi. Ada bahu landasan pacu, nah, itu. Bahas tadi. Jarak aman, landasan pacu. Sebentar. Pacu sengaja nih. Nah, pelindung semburan, di belah spet, nah, spet pelindung semburan. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya. Belah spet, nah ini pelindung semburan. Kerasannya, sampingnya ada bahu landasan, kiri kanannya. Runway safety area. Ini struktur perkerasan. Seperti jalan, sampingnya ada bahu landasan. Bahu landasan, setelahnya lagi runway safety area. Jadi perkerasan, runway shoulder, bahu landasan, dan runway safety area. Landasan pacu ini gambarnya. Ini contoh soal. Soal jawaban. Saya dikerjakan di tugas itu ada. Untuk soal. Ini bisa dilihat ya. Cara mengerjakannya. Tabel-tabel. Kemudian lagi. Sistem panjang runway. Nah ini tugas besarnya itu menghitung runway. Ini bisa dilihat. Menghitung SD, stop distance, CW, clearway, SW, stopway. Ini muncul dalam gambar ya. Nah, tugas besarnya dibuat begini, dihitung dan digambar. Ya, sebelumnya itu tidak ada gambarnya, hanya perhitungan. Jadi sebaiknya supaya sempurna ya, dibuat gambar, ada gambarnya. Gambar hasil perhitungan. Gambar rencana. Seperti ini. Ya, sen panjang landasan pacu. Teori-teorinya, gambarnya. Perencanaan tikungan. Ya, kira-kira cukup ya. Karena targetnya materi tadi yang di atas. Bisa dihitung runway-nya dan digambar. Tugas besarnya. Jadi diharapkan segera kerjakan. Nah, sudah hampir habis waktu. Jadi ini segera dibuat ya. Ini hasil akhirnya ada runway dan juga hasil perhitungannya. Jadi demikian materi ini. Kemudian saya tutup dengan pengembangan materi, karakter. Pengembangan karakter diharapkan sambil menguasai ilmu pengetahuan tentang bandar udara juga punya terbentuk akhlak. Diharapkan terbentuk akhlak, watak yang baik. Jadi untuk membentuk akhlak tidak cukup hanya mempelajari ilmu teknik, tapi juga perlu pelajari ilmu akhlak itu sendiri, karakter supaya terbentuk. Dan karakter yang terbaik itu adalah karakter para nabi. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba mengambil apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari akhlaknya Nabi Yahya alaihissalam. Ini tujuannya
Materi ini untuk mencapai tujuan pendidikan nasional ya. Untuk orang yang berakhlak mulia, samping sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Nah, semuanya ini adalah tujuan pendidikan nasional. Harus membentuk potensi manusia yang beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini cuma mudah-mudahan kita bisa ambil akhlaknya dari Nabi. Orang yang terbaik di dunia itu pernah Nabi. Ini ada kisah Nabi Yahya alaihissalam. Dan Nabi Yahya ini merupakan putra Nabi Zakaria alaihissalam. Penerus dalam aktivitas dakwah. Menyuruh masyarakat agar berbuat baik, meninggalkan yang buruk. Nah, pada saat kecil ini Nabi Yahya, ya orang anak yang berbakti. Anaknya tidak sombong dan tidak suka bikin dosa. Selalu berbuat baik. Nabi Yahya ini ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, Isra berjalan dari Makkah ke Al-Aqsa, Palestina. Mi'raj dari Al-Aqsa naik ke langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha bertemu Allah Ta'ala. Nah, di langit kedua bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jadi Nabi Yahya berada di langit kedua. Ya, tinggi di langit sana. Nah, pada saat kecil ini Nabi Yahya diajak bermain teman-temannya. Ayo kita bermain. Bermain bersama kami, Yahya. Nah, pada saat itu Yahya alaihissalam masih kecil, ini sudah mendapatkan hikmah, sudah mendapatkan kebaikan ya, cerdas orangnya dan mengetahui tujuan manusia diciptakan dari kecil. Nah, di bahwasanya kita diciptakan bukan untuk banyak bermain, bukan untuk main game, tapi untuk beribadah pada Allah. Untuk beribadah, tujuan hidup manusia di dunia itu beribadah. Jadi banyak fokus beribadah dari kecil, tidak banyak bermain. Walaupun bermain hanya sedikit, tidak banyak bermain. Dari Nabi Yahya ini besar, menjadi penceramah dia, berkhutbah di masjid. Nah, ayahnya ini Nabi Yahya masih kecil, dia cari Nabi Yahya dan dia dapat satu tempat. Mengapa engkau di sini, wahai anakku? Nah, ini dia sedang menyendiri. Mengapa dia menyendiri? Karena ayahnya pernah berpesan, bila kita sering berdoa dan menangis karena Allah Ta'ala pencipta alam semesta, kita akan masuk surga. Ya, sering berdoa. Jadi Nabi Yahya ini sering berdoa dan menangis. Nah, Nabi Yahya ini dengan ayahnya saling menyayangi. Ya, mereka saling menyayangi. Ya, saling membenci. Di zaman sekarang ada yang anak tendang orang tua, kakek nenek, terlempar. Ada yang membunuh orang tuanya, yang keluarganya baru-baru TV saya nonton. Kasih cyanida mati, mati keluarganya. Ada orang tua bunuh anak ini. Nah, mereka berdua ini saling menyayangi ayah dan anak. Mereka bersama-sama dalam berdakwah, menyampaikan kebaikan ke masyarakat agar masyarakat tidak melakukan maksiat. Ya, dalam Al-Quran bahkan surah Maryam ayat 12 Allah berfirman, ya Yahya wa Yahya khudil kitab biquwwah. Ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami berikan padanya hikmah selagi ia masih anak-anak. Jadi luar biasa, dia sudah memiliki hikmah ilmu. Masih kecil sudah cerdas. Mengerti tujuan hidup itu untuk beribadah, bukan bermain game. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwasanya kita harus rajin belajar dan baca Al-Quran. Tidak boleh banyak bermain, tapi banyak belajar dan beribadah, dan selalu dekat dengan orang tua. Senang membantu dan selalu taat pada Allah Ta'ala. Baik, ini demikian materi kita pada kesempatan ini. Ya, kita baca-baca amanahnya. Akhirnya, Sena hadir ini. Apa NPM ini? Fahmi Tengga. Pak, Pak Andre. berapa NPM-nya? 06. Ya? Fahmi 06, Tengga 23 1905 1023 Pak. Windy Pak 14.
Satu-satu, teh kedengaran. Pertama siapa? Berapa nomor Kami berapa? Tengga. Kami Tengga 19 10 Akhir 19 10 23 Pak. berapa nomor akhirnya? 23. 23. Oh ini. NPM Ya, 60, Pak. angkotnya 60. Hidianti. Asrul 14, Iya, Pak. 14. Windy. Iya. Ya, sudah. 20, Pak. 1. Berapa lagi? 01 Pak. 21. Bagaimana? 30 Pak. 06 Pak, 06. Yang mana dua ini? 06. Andre. Iya Pak. Zulkiflianto Pak 01. 01. Zulkiflin. 30 Pak. 30. 30. Muhammad Firya Rahim. Ya, sudah. 20, Pak. 20. Sri Mulyana. Iya, Pak. Ya. 21, Pak. 21. 21. Hindar Tri Mulyana. Iya. Ya, sudah. Iya. Sudah semua? Ya. Iya, iya. Oh ya, nak buang mau makan. Ya, jadi cukup dulu ya. Ada masukan mungkin bisa diberikan di evaluasi pembelajaran di classroom saya buat. Masukan-masukan yang kurang mengajar bisa dimasukkan situ supaya bisa Pak. diperbaiki. Ya, Pak, saya mau bertanya, Pak. iya. Pak, itu orang so ada sementara bikin. Rencananya orang mau asistensi itu satu kali DP perhitungan, Pak. Boleh itu atau satu-satu dulu? Mana-mana saja yang sudah dikerjakan. Kalau bisa dua-duanya bisa, silakan saja. Oh iya, Pak, makasih, Pak. Ya. Nanti disusun tuh dari susunannya supaya lengkap sampai terakhirnya sampai gambar juga ada. Seperti yang tadi materinya Iya. ada gambar. Ya. Ada lagi? Sudah dulu ya, cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.